Pernah tidak kamu membuka media sosial hanya sebentar, lalu tanpa sadar, 1 jam sudah berlalu, kamu terus scroll, melihat berita buruk, konflik, dan hal-hal yang membuatmu semakin tidak nyaman, tapi tetap tidak bisa berhenti. Jika kamu pernah mengalami ini, kemungkinan besar kamu sedang terjebak dalam sesuatu yang disebut doom scrolling. Tapi sebenarnya, apa itu doom scrolling? Dan kenapa kebiasaan ini bisa terjadi pada begitu banyak orang di era sekarang? Doom scrolling adalah kebiasaan terus-menerus mengonsumsi konten negatif secara berulang, terutama melalui media sosial atau berita online. Fenomena ini menjadi semakin umum sejak orang mulai lebih sering mengandalkan internet untuk mendapatkan informasi tentang dunia di sekitar mereka. Masalahnya, semakin sering kita terpapar konten negatif, semakin sulit juga bagi kita untuk berhenti. Untuk memahami kenapa kita terus melakukannya, kita perlu melihat bagaimana otak manusia sebenarnya bekerja. Secara alami, otak manusia lebih peka terhadap informasi negatif dibandingkan informasi positif. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai negativity bias. Pada masa lalu, kemampuan untuk lebih cepat memperhatikan bahaya membantu manusia bertahan hidup. Namun, di era digital, insting yang sama justru membuat kita lebih mudah terjebak pada berita buruk dan konten yang menegangkan. Dan masalahnya tidak berhenti di situ, karena platform media sosial juga dirancang untuk mempertahankan perhatian kita selama mungkin. Setiap kali kamu berhenti sejenak di sebuah konten, algoritma akan menganggap bahwa kamu tertarik. Akibatnya, kamu akan ditampilkan lebih banyak konten serupa. Ini menciptakan lingkaran tanpa akhir, di mana kamu terus melihat hal yang sama dan semakin sulit untuk berhenti. Seiring waktu, kebiasaan ini tidak hanya mempengaruhi waktu yang kita habiskan di layar, tetapi juga kondisi mental kita secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa doom scrolling dapat meningkatkan tingkat stres, kecemasan, dan membuat pikiran kita terasa lebih lelah. Ironisnya, kita sering melakukan ini untuk merasa lebih tahu dan lebih siap menghadapi dunia, tetapi justru berakhir dengan perasaan yang lebih tidak aman. Kabar baiknya, karena ini adalah kebiasaan, doom scrolling juga bisa diubah jika kita memahami pola yang membuatnya terjadi. Beberapa langkah sederhana bisa membantu, seperti membatasi waktu penggunaan media sosial, mematikan notifikasi yang tidak penting, atau menghindari penggunaan ponsel sebelum tidur. Langkah-langkah kecil ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dalam jangka panjang dapat membantu otak kita keluar dari siklus yang sama. Doom scrolling bukan terjadi karena kamu lemah atau tidak disiplin. Ini terjadi karena otak manusia memang dirancang untuk memperhatikan hal-hal yang berpotensi berbahaya. Dengan memahami cara kerja pikiran kita, kita bisa mulai mengambil kembali kendali atas kebiasaan digital kita. Jika kamu tertarik mempelajari lebih banyak tentang bagaimana teknologi mempengaruhi cara kita berpikir dan berperilaku, kamu bisa subscribe ke channel ini untuk konten psikologi modern lainnya.